kamu mendapat peringkat 1 dan semua nilaimu di atas 9. Teman kuning lahirin anak kedua, aku harus kunjungan, aku harus memberikan hadiah. Murid yang datang pukul 6.30 atau setengah 7 ya teman-teman, dapat dianggap rajin meskipun tidak pernah mengumpulkan PR. Halo semuanya, selamat datang kembali di Muhammad Akbar. Dimulai dari obrolan, berakhir jadi pertanyaan. Oke, bersamaku Akbar, seseorang yang suka matematika, manga, sastra, dan juga hal-hal seru lainnya. Kembali lagi di suatu segmen sastra dan matematika. Ya, pada segmen ini kita akan mencoba untuk memperlakukan matematika layaknya suatu sastra, teman-teman. Dimana nanti kita akan coba untuk membedah gimana sih kalau kita maknai matematika secara filosofis dalam berkegiatan sehari-hari. Dan selamat datang di episode yang kedua, yaitu tentang arah. Katanya boleh kok. Masa ibu nggak boleh? Oke teman-teman, kita coba callback sedikit ya. Kemarin kita udah mencoba untuk istilahnya berdiskusi sedikit tentang manusia, tentang kompleksitas pikirannya, tentang manusia yang berbeda satu sama lain, dan manusia yang masing-masing memiliki kemampuannya tersendiri, teman-teman. Oke, ketika kita kembali berbicara tentang manusia, maka kita akan kembali berbicara tentang kompleksitas pikirannya. Nah, pemikiran yang berbeda antara manusia satu dengan yang manusia lain seringkali menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang berbeda pula. Mereka yang mengatakan bahwa suatu hal benar dengan mereka yang mengatakan bahwa hal tersebut salah pasti mempunyai alasannya masing-masing mengapa mereka bisa berpendapat seperti itu, teman-teman. Akan tetapi, sebenarnya kira-kira apa sih pertimbangan dari alasan tersebut ada? Dan apakah alasan keduanya tersebut dapat dibenarkan, teman-teman? Oke, kemudian manusia juga seringkali memikirkan berbagai faktor ketika mengambil keputusan. Terkadang mereka tidak ingin ada manusia lain yang terkena dampak buruknya, tetapi mereka juga ingin mendapatkan hasil yang optimal. Di sisi lain, ada juga nih manusia yang hanya ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperdulikan perasaan manusia lainnya. Dari sini, kita dapat mengambil informasi bahwa sebenarnya baik perasaan maupun logika yang dimiliki oleh manusia, keduanya berperan penting dalam mengambil keputusan bagi manusia. Selanjutnya, jika kita berbicara tentang perasaan, akan sangat sulit bagi kita untuk memahaminya. Kadangkala, seseorang dapat dianggap baik dan dapat dianggap jahat hanya berdasarkan sudut pandang orang lain. Seperti yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya, teman-teman. Misalnya, semua orang pasti akan setuju bahwa seorang penjahat sangatlah tidak beretika dan tidak bermoral. Setuju ya, teman-teman? Akan tetapi, bagi orang-orang yang mengetahui latar belakang si penjahat, mungkin akan ada orang yang berpikir bahwa sang penjahat hanya ingin menyambung hidup dari perilaku kejahatannya tersebut. Tentu, jika kita berbicaranya tentang formal atau secara formal, maksudku secara logika formal, mohon maaf teman-teman, dan secara hukum, penjahat tersebut jelaslah bersalah. Ingat ya teman-teman, kalau secara logika formal dan secara hukum, penjahat tersebut tetaplah salah. Akan tetapi, manusia yang satu dengan manusia yang lain bisa aja tuh memiliki persepsi yang berbeda terhadap penjahat tersebut. Oke, kemarin kita sudah sempat menyinggung tentang logika, teman-teman. Dan logika ini itu seringkali memudahkan kita ketika atau dalam mengambil keputusan. Memang ada logika yang tidak menghitamkan atau memutihkan suatu perkara secara mutlak. Jadi bukan benar salah nih, tapi ada yang kayak 70% benar, 30% salah, 80% benar, 80% benar, 20% salah, dan lain sebagainya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang udah belajar logika fuzzy ya teman-teman, kalau ini kan lebih yang logika formal gitu. Akan tetapi, untuk saat ini, kita tidak akan membahas logika yang seperti itu. Jadi yang kita bahas pada video kali ini itu hanyalah logika yang hitam dan putih saja, teman-teman. Kita hanya akan berbicara
terkait logika formal di mana suatu kondisi dapat dikatakan benar dan salah secara mutlak. Oke, seperti halnya ketika seseorang berkata, penjahat merupakan manusia yang tidak bermoral dan tidak beretika. Kita dapat langsung menyetujui hal tersebut. Ya, ini cukup jelas ya teman-teman, karena penjahat memang tidak bermoral dan penjahat itu tidak beretika, sesuai definisi penjahat yang kita miliki. Dan perlu diingat, lagi-lagi kita sedang berbicara tentang logika, bukan perasaan. Oke? Dan fakta uniknya, hal tersebut cukup mirip dengan kejadian lucu kita sewaktu kecil. Oke, mungkin dari kalian ada yang pernah nih, ibu kalian suatu hari atau suatu ketika pernah berkata dan menjanjikan sesuatu kepada kalian. Misalnya, kalau kalian berhasil mendapatkan peringkat 1 dan semua nilai kalian di atas 9, ibu kalian akan membelikanmu akuarium penuh ikan yang pernah kamu impikan sebelumnya. Ya, mungkin ada cupang, tapi cupang nggak boleh dimasukin sama ikan lain ya. Mungkin ada ikan mas, koi, terus mungkin yang kayak di Feeding Frenzy itu, angelfish dan lain sebagainya. Nah, secara tidak langsung, saat itu kamu pasti dong langsung berpikir, waktu itu kan kamu masih kecil nih, pengen banget sama suatu akuarium gitu kan. Nah, gimana sih caranya supaya kamu mendapatkan peringkat 1 dan semua nilaimu di atas 9? Karena kan pasti cukup sulit ya teman-teman buat semua nilai itu di atas 9 gitu kan. Nah, tentu akan sangat mengecewakan jika semuamu berhasil di atas 9, tetapi kamu gagal mendapatkan peringkat 1. Ingat ya teman-teman, syarat dari ibu itu adalah kamu mendapat peringkat 1 dan semua nilaimu di atas 9. Ada suatu konjungsi dan disiplin. Oke, jika kamu berhasil mendapatkan semua nilai di atas 9, tetapi kamu gagal mendapatkan peringkat 1, itu artinya ibumu tidak jadi membelikanmu akuarium yang sudah kamu idam-idamkan tersebut. Tentu, kamu pasti akan kecewa dong. Selanjutnya, setelah berpikir cukup lama terkait gimana sih cara mendapatkan peringkat 1 tersebut dan semua nilai di atas 9 gitu kan, kamu akhirnya memutuskan untuk melupakannya sejenak, kayak pikir nanti gitu kan. Bukan karena malas atau apa, tapi perutmu udah berbunyi dari tadi, kamu lapar gitu kan, maulah ke meja makan dulu makan gitu kan. Nah, selanjutnya kamu berjalan nih menuju ke meja makan. Di sana kamu dihadapkan dengan sebuah pilihan antara makan dengan menggunakan nasi ayam bakar atau hanya mengganjal perut sebentar dengan roti isi telur. Kamu pun bingung untuk memutuskannya karena keduanya ini terlihat enak nih. Karena tak ingin kehilangan kesempatan dan mungkin cukup rakus ya kamu ini, akhirnya kamu memakan kedua hidangan tersebut. Dan tak salah kan? Karena pada akhirnya kini perutmu udah kembali terisi. Kemudian di sore harinya, ibumu kemudian mengajakmu untuk pergi ke rumah temannya atau ke rumah teman ibumu untuk bersilaturahmi. Karena temannya melahirkan anaknya nih yang kedua. Jadi kayak ibumu punya teman nih. Nah, teman ibumu tuh ngelahirin anak yang kedua. Ya kan, ibumu pasti, "Weh, temanku nih ngelahirin anak kedua, aku harus kunjungan, aku harus memberikan dia hadiah." Gitu kan. Nah, akan tetapi ayahmu juga mengajakmu keluar membeli hidangan untuk makan malam. Di sini kamu semakin bingung karena kamu hanya dapat memutuskan untuk mengikuti salah satunya saja. Kenapa? Kecuali kamu punya kage bunshin gitu kan, kamu bisa berubah jadi 2, terus akhirnya kamu ikut keduanya. Jadi kan kamu cuma bisa pilih salah satu dong karena kamu gak bisa kage bunshin. Nah, jelas tidak mungkin bagi dirimu buat membelah diri atau mengikuti keduanya. Akhirnya setelah berpikir kembali, kamu memutuskan untuk ikut ayahmu saja. Ya, hitung-hitung cari jajan lah. Kalau nggak cari jajan, lumayan gitu kan, muter-muter cari angin. Toh pada akhirnya kamu juga keluar rumah gitu. Oke, mungkin teman-teman udah notice nih, ada sedikit hal yang berbeda. Yang pertama, kita dihadapkan dengan statement atau, tapi kita bisa memilih keduanya. Dan di statement yang kedua, kita juga dihadapkan dengan statement atau, tapi cuma bisa memilih salah satu. Oke, kita itu bahas nanti ya teman-teman. Kita lanjut dulu ke next-nya. Nah, hingga akhirnya sampailah nih pada jam makan malam.
Tadi kamu dan ayahmu udah muter-muter kan, nyari buat menu makan malam. Dan akhirnya jatuhlah keputusan ayahmu dan kamu untuk membeli 4 porsi nasi goreng. Aku mau 4. Nah, 1 untuk ayahmu, 1 untuk ibumu, 1 untuk kakakmu, dan 1 untuk dirimu. Nah, porsi nasi goreng buat dirimu ini sedikit unik ya teman-teman. Karena kamu satu-satunya anggota keluarga yang memesan nasi goreng yang tidak pedas. Dengan berhati-hati, kamu mencoba nih mencari mana sih nasi goreng yang punyaku gitu kan. Nah, kamu teringat perkataan penjualnya yang mengatakan bahwa kalau nasi gorengnya pedas, maka karetnya 2. Akibatnya, kamu mencari nasi goreng yang jumlah karetnya bukan 2. Karena kan kalau nasi gorengnya pedas, maka karetnya 2. Terus kamu mikir, berarti kalau karetnya bukan 2, nasi goreng tersebut nggak pedas. Nah, kamu mulai tuh nyari nasi goreng yang jumlah karetnya bukan 2. Dan setelah pencarian singkat, akhirnya kamu menemukan nasi goreng yang dimaksud dan mulai memakannya. Ternyata benar, nasi goreng tersebut tidak pedas. Akan tetapi, secara kebetulan, nasi goreng kakakmu tidak pedas juga, walau karetnya 2. Kamu pun berpikir, apakah benar jika karetnya 2, maka belum tentu nasi goreng tersebut pedas? Entahlah ya teman-teman, di situ kamu juga mikir, apakah memang dari kesalahan penjualnya saja, atau hanya kelalaian manusia saja, atau mungkin yang sebenarnya penjual tersebut maksud adalah nasi goreng tersebut pedas jika dan hanya jika karetnya 2, tapi punya kakakmu tidak pedas. Jadi, mana yang benar teman-teman? Entahlah ya. Kita akan bahas lebih lanjut berikutnya. Oke. Dan pada akhirnya, tanpa sadar, kamu sudah menggunakan logika formal dalam kehidupan keseharianmu dari kamu masih kecil. Tentu ya teman-teman, pasti manusia itu berlogika dalam kehidupan sehari-harinya. Tentang caramu menentukan makanan, pergi mandi atau bermain, hingga syarat cukup dan syarat perlu untuk kamu membuat suatu keputusan. Seperti kasus nasi goreng tadi, yang akan kita bahas lebih lanjut di bagian logika formal nanti teman-teman. Sama halnya dengan kehidupan sehari-hari, matematika juga demikian. Dalam matematika, kata dan, atau jika maka, dan jika dan hanya jika, seringkali memegang peranan yang sakral dalam suatu teorema. Kita bahas satu-satu nih teman-teman. Nah, sebagai contoh, kita dapat mengatakan benar bahwa 18 merupakan bilangan yang habis dibagi 6 dan 3. Artinya, 18 merupakan bilangan yang habis dibagi 6 dan 18 merupakan bilangan yang habis dibagi 3. Dalam konteks dan, maksudnya dalam konteks statement dan ya teman-teman, kedua fakta atau premis yang kita punya haruslah benar. Jadi, kita balik sedikit ke contoh yang ibu tadi. Nah, ibu tadi kan mensyaratkan supaya kita ranking 1 dan semua nilai kita di atas 9. Artinya, selain kita ranking 1, semua nilai kita juga harus di atas 9. Kedua itu harus terpenuhi. Kalau salah satunya gagal, ya udah, rip akuarium gitu kan. Nah, jadi salah satu dari premis yang kita punya tidak boleh salah. Nggak boleh salah satunya tuh tidak berlaku atau tidak benar gitu. Contohnya, kita tidak bisa mengatakan bahwa 13 merupakan bilangan prima dan habis dibagi 2. Karena meskipun 13 benar bilangan prima, tapi 13 kan nggak bisa habis dibagi 2 teman-teman. Maksudku 13 nggak habis dibagi 2. Dia hasilnya bilangan desimal, artinya tidak habis dibagi. Dan ya itu artinya statement kita salah. Atau lebih jelasnya 13 merupakan bilangan prima, tetapi 13 tidak habis dibagi 2. Jadi, pernyataan 13 merupakan bilangan prima dan habis dibagi 2 merupakan pernyataan yang salah ya teman-teman. Karena tadi 13 tidak habis dibagi 2. Oke, kalau kata dan tadi merupakan konjungsi, kita akan bahas sedikit nih terkait kata atau yang merupakan disjungsi. Lain halnya dengan disjungsi yang seringkali kita gunakan kata atau di dalamnya. Pada disjungsi, salah satu dari fakta yang kita punya boleh salah. Akan tetapi tidak boleh salah keduanya.
Misalkan kita punya kalimat, suatu murid dikatakan rajin jika murid tersebut selalu mengumpulkan PR tepat waktu atau berangkat sebelum pukul 6.30. Nah, ini artinya murid yang datang pukul 6.30 atau setengah 7 ya teman-teman, dapat dianggap rajin meskipun tidak pernah mengumpulkan PR. Ya emang aneh sih, tapi dalam logika formal memang seperti itu teman-teman. Sama halnya dengan murid yang selalu mengumpulkan PR tepat waktu, meskipun selalu berangkat pukul 7 lebih. Aneh memang, tapi seperti itulah logika formal berjalan. Kedua murid tersebut dapat dianggap rajin teman-teman. Dan di sisi lain, kita juga dapat mengatakan anak yang selalu mengumpulkan PR tepat waktu sekaligus berangkat sebelum setengah 7 sebagai anak yang rajin. Karena disjungsi juga berlaku apabila kedua premis yang kita miliki itu benar teman-teman. Kecuali kita punya nih suatu disjungsi khusus. Atau mungkin teman-teman yang di programming mungkin lebih kenal dengan istilah exclusive OR atau XOR, yang mana hanya diperbolehkan tepat satu premis saja yang benar. Akibatnya, jika keduanya benar atau keduanya salah, maka pernyataannya menjadi salah. Oke, yang contohnya salah sebenarnya udah jelas ya teman-teman. Kayak misalkan ada siswa nih, udah mah berangkatnya jam 7 terus, nggak pernah ngumpulin PR. Ya udah dicap nggak rajin dah itu, udah jelas nggak rajin kan gitu. Lantas, gimana nih dengan pernyataan jika maka dan jika dan hanya jika? Well, kita akan membahas kedua hal tersebut lebih dalam di topik yang lebih khusus dan lebih mendalam lagi teman-teman. Terkhususnya tentang premis. Mungkin teman-teman yang udah mau masuk kuliah, udah belajar terkait dengan kayak penalaran umum, seringkali nih menemukan silogisme. Nah, mungkin kita akan sedikit menyinggung terkait hal tersebut di topik berikutnya. Oleh karena itu, jangan kemana-mana dan tetaplah berada di segmen Sastra dan Matematika. Karena hidup penuh dengan angka. Sampai jumpa di video berikutnya. Dewe, terima kasih sudah menonton. Yeay!